Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bikin video lanjutan dari yang kemarin. Kita bahas tentang vektor. Kemarin itu kan udah nyampe vektor penjumlahan ya. Hari ini kita ke vektor perkalian dan bentuk vektor yang lain. Jadi jangan lupa subscribe, like, share. Oke, kita akan bahas tentang perkalian dari si vektor ya. Jadi kemarin kan kita udah bahas kalau vektor itu adalah besaran yang punya arah. Lalu penjumlahannya juga sudah dibahas di video sebelumnya. Nanti sebelum ke video ini coba cek atau tonton dulu video sebelumnya ya. Oke, hari ini kita ke perkalian. Jadi di vektor itu perkalian itu ada dua jenis ya. Ada perkalian dot sama perkalian cross. Yang pertama itu perkalian dot. Dan yang kedua itu perkalian cross. Oke, jadi ada dua perkaliannya. Nanti kalau dilambangin itu ya ini titik doang. Kalau yang ini tuh X begitu ya, perkalian. Nah, begitu. Jadi dot sama cross lah. Terus apa bedanya perkalian dot sama cross? Nah, jadi kalau perkalian dot itu akan menghasilkan skalar. Jadi nanti walaupun vektor dikali dengan vektor dengan perkalian dot nanti akan menghasilkan skalar. Saya ingetin lagi, perbedaan skalar dan vektor itu hanya di arahnya saja. Jadi kalau misalkan skalar, besaran yang punya angka doang, sekedar angka doang. Tapi kalau misalkan vektor, dia besaran yang punya arah. 10 ke kanan, 10 ke kiri. Tapi kalau misalkan skalar, dia cuma ngomongin 10, 30, 40, dan lain-lain. Udah, nggak ada arahnya, sampai situ aja. Nah, perkalian dot ini akan menghasilkan skalar. Jadi walaupun vektor dikali dengan vektor itu bisa menghasilkan skalar, asal perkaliannya adalah perkalian dot. Nah, kalau perkalian cross itu perkalian di vektor yang akan menghasilkan vektor lagi. Jadi perkaliannya misalkan vektor dikali dengan vektor atau vektor cross vektor itu nanti akan menghasilkan vektor juga. Oke, nah terus gimana nih cara penggunaannya? Jadi dot itu misalkan ada vektor ini vektor A, misalkan begini, terus ada vektor B, begini, dengan sudut misalkan 30 derajat. Nah, jadi vektor A dan vektor B itu terhimpit 30 derajat. Perbedaannya ya begitu. Terus misalkan A di dot sama B. Nah, kalau A dot B atau perkalian dot ini rumusnya adalah tinggal A besarnya A dikali besarnya B lalu cos sudutnya. Sudutnya di sini misalkan 30 ya, berarti ini cos 30 derajat. Nah, begitu. Jadi kalau perkalian dot itu rumusnya adalah A dikali dengan B, besarnya A dikali dengan besarnya B dikali dengan cos dari sudut antar merekanya. Gitu. Nah, kalau perkalian cross, misalkan A cross B, ini sama A dikali B-nya sama, besar A sama besar B dikali, itu lalu dikalinya sin dari sudut mereka. Jadi sin 30 derajat. Nah, ini bedanya di sini aja. Jadi kalau dot itu adalah A dikali B cos theta, kalau cross A dikali B dikali sin theta. Oke ya. Contoh misalkan A-nya 10, B-nya misalkan 20 deh. Misalkan 20, A-nya 10, sudutnya adalah 30, maka A dot B itu sama dengan 10 dikali 20 dikali sudut antar merekanya adalah cos 30. Jadi 10 dikali 20 itu 200. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 100 akar 3. Ya. Nah, begini. Hasilnya adalah 100 akar 3. Tapi kalau misalkan A cross B, maka 10 dikali 20
dikali sin 30. Jadi ini 200 dikali sin 30 adalah setengah. Berarti jawabannya adalah 100. Nah, itu dia. Tuh. Jadi dari besarnya aja kita udah lihat beda ya antara dot sama cross. Perkalian dot akan menghasilkan 100 akar 3, tapi perkalian cross akan menghasilkan 100. Itu. Tapi yang perkalian cross ini belum beres. Karena tadi saya bilang kalau cross itu menghasilkan vektor. Kalau dot menghasilkan skalar. Kalau skalar angkanya doang. Jadi kalau A dot B jawabannya 103. Udah beres. Selesai sampai di sana. Tapi kalau misalkan A cross B 100 belum beres. 100-nya kemana arahnya? Gitu. A-nya kan ke atas, miring ke atas. Sedangkan B-nya ke kanan. Nah kalau A cross B akan menghasilkan kemana, gitu ya. Nah, cara menentukan arahnya adalah menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi pakainya kaidah tangan kanan. Jadi kalau A cross B, ini pertama kamu harus bentuk begini dulu tangannya. Harus bentuk begini dulu. Lalu karena mulainya A dulu nih, maka kita arahin 4 jari kita ini searah sama vektor A-nya. Jadi searah sama vektor si A ini. Jadi begini. Nah, begitu. Oke. Habis itu, si B-nya, si vektor B-nya kan dikali sama B ya. Nah, vektor B-nya ini ada di bawah A atau di atas A. Kalau misalkan di bawah A, maka lipat jari kamu yang 4 ini ke bawah. Tapi kalau misalkan di atas, berarti kan nggak bisa ke atas dong, jarimu nggak bisa begini kan, di tekuknya. Maka tekuk dulu tangannya, baru ke atas. Oke, saya ulangi lagi, kalau A cross B, pertama adalah pakai A-nya dulu ya. A-nya 4 jari ini kamu arahkan sesuai arah si A-nya. Berarti begini, nah begitu. Sana ya, arahnya ke sana. Lalu lihat B-nya. B-nya ini di bawahnya A atau di atasnya. Jadi kalau di bawahnya kamu turunin ke bawah. Kalau ke atasnya berarti kamu ke atasin. Ini kan nggak bisa, jadi dibalik dulu baru gini. Nah begitu ya. Jadi yang A cross B nilainya 100, ini kita contohin A ke atas, B-nya ke bawah, maka dia arahnya masuk ke dalam papan. Atau masuk ke dalam papan tulis ini gitu ya. Jadi A cross B masuk gitu. Nah, arahnya begitu ya, kok. Oke, jadi A bisa dilambanginnya kalau misalkan masuk itu biasanya dilambanginnya begini. Nah, begitu. Biasanya dilambanginnya kayak gini. Kalau misalkan kalau keluar dilambanginnya titik. Jadi dilambanginnya ini titik. Nah, begitu. Itu kalau keluar ya. Oke. Sip. Nah, sekarang misalkan saya balik deh. Kalau misalkan B dot A sama B cross A. Jadi kalau misalkan B dot A di sini ya. B dot A. Itu berarti 20 dikali 10 dikali cos 30. Ini masih soal yang sama, cuma saya balik aja ya. Jadi A dot B sama B dot A. A cross B, terus B cross A ya. Jadi ini nilainya adalah 200 dikali setengah akar 3, berarti nilainya 100 akar 3. Tuh. Tapi kalau misalkan di sini aja ya, B cross A itu berarti 20 dikali 10 dikali sin 30. Ini sama dengan 200 dikali setengah sama dengan 100. Tuh. Ingat kalau yang cross belum beres. Kalau cross belum beres. Nah, sekarang B duluan, maka 4 jari kamu ke B dulu nih. Nah, begitu. Ya. Sana dulu.
Habis itu A-nya itu di atas atau di bawah. Nah, digambarnya di atas nih, maka kan nggak bisa ya, ke atasin begitu kan nggak bisa ya, ditengkuk ke jarimu nggak bisa. Maka kamu putar dulu lah, baru kamu putar. Nah, berarti dia keluar dari si papan, atau keluar dari layar deh, keluar dari layar kamu. Nah, kalau keluar, maka lambangnya begini. Nah, titik begitu. Tah, gitu. Oke, bisa dilihat di sini kalau misalkan perkalian dot itu hasilnya sama nih, 100 akar 3, 100 akar 3. Tapi perkalian cross nggak sama. Emang sih 100-nya sama, tapi arahnya beda. Kalau vektor walaupun sama angkanya, kalau arahnya beda disebutnya tetap beda. Nggak bisa. 100 ke kanan sama 100 ke kiri itu beda. Nah, ini 100 ke dalam sama 100 keluar itu beda. Jadi nggak bisa disamain. Kalau A dot B sama dengan A dot B itu sama dengan B dot A. Tapi A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Nah, gitu. Oke. Nah, itu dia ya. Perkalian vektor gini doang. Ada dua doang, cuman ada dot sama cross. Kalau bentuknya gambar kayak gini, maka tinggal kalau dot itu pakainya cos, kalau cross itu pakainya sinus. Itu aja. Kamu tinggal ngafalin berapa sin 30, sin 60, cos 37 dan lain-lain. Kamu tinggal hafalin itunya aja ya. Oke, nah sekarang kita ke bentuk vektor lain. Jadi vektor itu bukan digambarinya pakai panah, tapi pakai bentuk lain. Ya, saya mau hapus dulu. Oke, sekarang kita ke bentuk vektor yang lain ya. Biasanya sekali lagi tadi tuh dilambangkan pakai tanda panah. Nah, sekarang itu dilambangkannya biasanya begini nih. Jadi misalkan vektor A itu adalah 3i plus 7j minus 10k. Nah, misalkan begitu. Tuh. Nah, jadi ini nih bentuk lain dari vektor. I itu melambangkan arah X, J itu melambangkan arah Y, dan K melambangkan arah Z. Ya. Jadi ini maksudnya adalah ke arah X-nya 3, ke arah J-nya 7, ke arah Z-nya minus 5. Minus 10 maksudnya, maaf. Ya, minus 10. Nah, misalkan vektor B. Vektor B-nya misalkan min 4i plus J plus 3K. Satu laginya deh, misalkan 5i plus berapa nih? 6K. Nah, misalkan gini aja. Tuh. Nah, yang C ini punya dua arah doang berarti kalau begini. Berarti dia cuman punya arah X sama arah Z aja ya. Kayak gitu. Nah, kalau bentuknya kayak gini gimana nih? Kita ke penjumlahan dulu aja kayak biasa ya. Ke penjumlahan dulu aja. Oke. Kalau penjumlahan misalkan di sini aja ya. Contohnya misalkan ke penjumlahan. Ini soalnya ABC misalkan A plus B. Nah, begitu ya. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, penjumlahan gampang. Tinggal jumlahin aja yang sama arahnya. Gitu ya. Misalkan berarti 3i ditambah minus 4i. Berarti nanti jawabannya adalah minus 1i. Nah, atau saya ininya min i aja ya, kan ini min 1i maksudnya. Terus 7 ditambah 1 berarti plus 8j. Nah, gitu. Sama min 10 plus 3 berarti ini min 7k. Nah, gitu doang kalau penjumlahan ya. Begitupun sama pengurangan, dikurangin juga sama. Jadi tinggal dikurangin aja yang samanya. Contohnya misalkan A min B saya tambahin sama C. Nah, begitu. A min B plus C. Berarti A
Ini 3 dikurang min 4, berarti plus 4. 7, berarti 7 ditambah 5. Berarti 7 ditambah 5 itu 12. Berarti ini 12i. 7 dikurang 1, 6. Ditambah 0, karena di sininya nggak ada ya. Jadi 7 dikurang 1, 6 ditambah 0. Berarti 6. Ini plus 6C. Nah, terus min 10 dikurang 3, berarti min 13. Ditambah 6, berarti plus 7. Nah, kurang lebih gitu. Ya, jadi penjumlahan sama pengurangan dalam bentuk ini gampang. Tinggal tambahin aja atau kurangin aja sesuai sama hurufnya. I sama I, J sama J, K sama K. Kayak gitu. Ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan perkalian nih, kita langsung ke perkalian. Karena penjumlahannya kalau bentuk ini gampang. Ya, kalau bentuknya panah kan dari kemarin agak lumayan ribet ya, nggak segampang ini ya. Nah, kalau sekarang yang perkalian nih, nah kalau bentuknya kayak gini, perkaliannya yang sedikit ribet ya. Maksudnya bukan sedikit ribet ya, sedikit susah dibandingkan sama yang tadi. Kalau yang tadi kan tinggal A kali B kali cos atau enggak A dikali B kali sin, beres. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini ada beberapa step ya. Misalkan contohnya adalah A dot B. Saya tulis ulang aja. Ini 3i plus 7j min 10k di dot sama min 4i plus j plus 3k. Nah, begini ya. Tuh. Oke, nah kalau perkalian dot itu perkalian biasa juga sama. Nah, kalau dot itu yang dikalikan adalah yang samanya aja. Jadi yang dikaliin adalah yang samanya aja. I sama I, J sama J, K sama K. Ya, jadi ini dikali sama ini dikali sama ini dikali sama ini. Tuh, itu. Ya, jadi 3 dikali min 4, berarti ini min 12. Nah, 7 dikali 1, 7 plus 7. Terus min 10 dikali 3, min 30. Minus. Min 30. Tuh. Habis itu totalin aja, min 12 ditambah ditambah 7 min 5. Min 5 tambah min 30 berarti min 35. Jadi jawabannya adalah minus 35. Nah, gitu. Tuh, jadi perkalian dot itu tinggal kaliin yang samanya aja. I sama I, J sama J, K sama K. Kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau perkalian yang cross, ini saya contohin A cross B, ini saya tulis ulang lagi, 3i plus 7j min 10k di cross sama min 4i plus j plus 3k. Iya. Nah, begitu. Aja ya. Oke. Nah, kalau perkaliannya perkalian cross, maka yang dikalikan justru yang bedanya. Ya, yang dikaliin itu yang bedanya. Jadi, I kamu harus kaliin sama J sama K. Jadi ini dikaliin sama ini dikaliin sama ini. Tuh. Gitu. Nah, terus hasilnya ya kamu tulis ulang deh hasilnya. 3i kali 1j berarti jawabannya 3. Nah, kalau ini itu harus kamu tulis ij-nya. Jadi i dikali j berarti ij. Nah, begitu.
I dikali 3I dikali 1J berarti 3IJ. Nah, terus 3I dikali 3K. Jadi ditambah 9IK. Tuh. Oke, habis itu kamu kaliin sekarang yang J nih kan, yang I udah nih, J sama K. Sekarang J berarti dikalinya sama I dan K. Berarti ini dikali sama ini dikali sama ini. Nah, ya. 7J dikali minus 4I. Berarti ini minus 28 JI. Nah, gitu. Terus 7J dikali 3K berarti plus 21 di sini ya, plus 21JK. Ingat sekali lagi jangan kebalik. Kalau di J dulu dikalikan berarti ininya JK ya. Jangan dibalik. Oke. Dan terakhir yang K-nya. K-nya berarti ini dikali sama I dan dikali sama J. Gini aja. Nah, dikali sama I dan dikali sama J. Oke ya. Oke, 10 minus 10K dikali sama minus 4I. Berarti ini plus 40 KI. Nah, karena K-nya dulu ya. Terakhir min 10 dikali J. Berarti ini iya benar ya. Minus 10 KJ. Nah, oke, sip. Kita lanjut ini, udah belum beres nih, karena masih ada IJ, IK, JI, terus IJ, dan seterusnya ya. Nah, gimana caranya biar bentuknya jadi IJK lagi? Ini saya mau liatin kaidahnya. Ini I, ini J, ini K. Nah, ini bentuknya ke searah jarum jam ya. Saya bikin. Nah, ini. Nah, tuh. Oke. Sekarang lihat 3IJ. Nah, IJ itu jadinya K. Jadi penggantinya adalah yang nggak ada hurufnya di sini. Jadi kalau IJ jadinya K. IK jadinya J. JI jadinya K. Karena yang nggak ada hurufnya kan IJK ya. Ini JI berarti nggak ada K-nya. Berarti nanti jadinya K. Terus JK nanti jadinya I. KI jadinya J. KJ jadinya I. Nah, cuman lihat kaidah yang itu. Kalau searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan arah jarum jam itu negatif. Contoh, misalkan positif ya di sini ya, positif 3IJ. IJ itu searah jarum jam IJ, nanti kan jadinya K. IJ jadinya K, ini searah jarum jam, maka positif. Yang tadinya 3IJ jadinya 3K. Nah, itu ya, 3IJ jadi 3K. Oke, sekarang ini kurang ke bawah nih. Sini aja ya, 3K. Oke. Lanjut. Sekarang 9IK. IK itu IK nanti jadinya J. Nah, ini berlawanan nih. Kalau berlawanan nanti negatif. Jadi ini tadinya positif 9IK nanti jadinya minus 9J. Tuh. Gitu. Terus lanjut, minus 28JI. JI nanti jadinya K. Nah, JI ini berlawanan arah jarum jam nih. JI nanti jadinya K. Berarti ini minus ya. Nah, karena di sininya minus ketemu minus jadinya positif. Jadi nantinya adalah positif 28 K. Nah, 8K. Oke, selanjutnya 21JK. 21JK berarti kita lihat JK nanti jadinya I. JK nanti jadinya I. Berarti dia searah jarum jam, berarti positif. Ininya udah positif ya. Jadi positif 2
21I. 21I. Nah. Ya, 21I. Selanjutnya 40KI. KI jadinya J. KI jadinya J. Jadi positif. Oke, jadi ini positif 40. Tadi jadinya apa? J. J. Nah, begitu. Terakhir minus 10KJ. KJ ini negatif. Dia nanti jadinya I. Negatif. Tapi di sini yang negatif, maka jadi positif. Ya, jadi ini positif 10I. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah kamu tinggal rapiin aja I sama I, J sama J, K sama K ya. Biar rapi bentuknya I dulu. Jadi 10 mana I? Ini nih 21I positif, positif 10I berarti ditambahin. Jadi 31I. Terus J sama J. Min 9 ditambah 40. Berarti ini ditambah 31 J. Oke. Terakhir K-nya. K-nya plus 3K plus 28K. Berarti plus 31K. 31K. Nah, begitu. Maka hasilnya adalah perkalian A cross B itu adalah 31I plus 31J plus 31K. Tuh ya, hasil dari perkalian A cross B. Kalau misalkan bentuknya dot, itu akan menghasilkan skalar. Jadi cuma angka doang, nggak ada arahnya ya. Tapi perkalian cross masih akan ada arahnya. 31 ke arah X, 31 ke arah J, dan 31 ke arah Z. Tuh. Nah, ini masih dalam bentuk vektor ya. Terus berapakah angka real aslinya gitu? Berapakah nominal angka besar angka dari vektor itu kamu bisa pakai Pitagoras aja. Kamu tinggal akar, misalkan ya kita mau carinya real angkanya begitu, maka kamu tinggal resultanin aja. Berarti ini 31 kuadrat ditambah ininya juga 31 kuadrat, ininya ditambah 31 kuadrat. Ini kebetulan angkanya sama semua ya. Jadi ini akar 31 kuadrat, 31 kuadrat, 31 kuadrat bisa saya rubah jadi 3 dikali 31 kuadrat. Nah, karena 3 ya, jadi 31 kuadrat diakarin bisa keluar. Jadi jawabannya adalah 31 akar 3. Tuh. Jadi angka realnya, angka aslinya itu adalah 31 akar 3. Tuh, besarnya ya. Jadi panjang, kalau di panah itu panjang panahnya itu sebenarnya adalah 31 akar 3. Nah, kayak gitu. Sip. Tuh, begitu caranya kalau perkalian dot sama perkalian cross ya. Jadi emang agak lama stepnya untuk perkalian yang crossnya kalau dalam bentuk kayak ini gitu ya. Ya, coba nanti kamu cobain ini contohnya misalkan A cross C atau A dot B. Kamu bisa mainin sendiri aja nih. Ini ada soalnya, kamu tinggal bikin. Misalkan pertanyaannya adalah A cross C, atau bisa juga B dot C dan lain-lain. Ya, bisa kamu coba kerjakan di rumah atau di tempat kalian untuk ngelatih cara kayak gininya ya. Terus nanti coba komen. Misalkan A dot B hasilnya berapa? A dot B udah ya, A dot B. A dot C misalkan. A dot C saya udah ngerjain A dot C, segini nilainya. Nah, gitu ya. Bisa kalian kerjakan, terus tulis komentar. Oke. Sip. Sampai sini dulu. Ini vektor udah beres nih. Ya, vektor udah beres, penjumlahannya, perkaliannya dalam bentuk IJK juga sudah beres. Ya, jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya penjelasannya ada yang keliru, boleh di komen
aja ya. Sip, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.